Karena Anda mendukung Anies Baswedan, ini sudah terbuka ini. Jadi orang kemudian melihat bahwa Anda sedang membela Anies Baswedan dan paling tidak menyatakan bahwa ada perlakuan yang tidak adil pada Anies Baswedan. Ya. Apa begitu? Dua hal, tentu. Karena itu sekali lagi pandangan sebagian besar orang. Terkecuali basar-basar ini. Tapi rapat di sini, komentar, apa-apa semua bicara tentang itu. Dan saya merasa itu. Karena itulah salah satu alasan kenapa mungkin orang tersebar bahwa saya mendukung Anies. Di samping bahwa saya ingin meluruskan cara. Kalau itu dianggap mendukung Anies, ya. Tapi mendukung Anies, membela Anies, apanya yang Anies dibela? Apa salahnya? Kan tidak ada. Tidak ada salahnya. Indikasi bahwa, tadi kan Anda bilang Anda mendukung orang yang dizolimi. Iya. Indikasi bahwa Anies dizolimi, itu apa ya? Ya, bagaimana katakanlah koalisi pembaharuan, bagaimana ingin dipecah supaya jangan ikut terpilih, bagaimana terus diikuti agar dia terlibat Anies ini kriminal permulaan. Kenapa begitu terus? Kita mengira bahwa ini semua cara agar Anies jangan ikut pemilu, kan gitu. Ya, itu yang kita bilang. Jangan dong begitukan demokrasi. Kita bangsa ini suka atau tidak suka harus dihalangi ikut pemilu. Biarlah semua yang memenuhi syarat ikut pemilu. Tak usah dikerjain. Tak usah aparat turun tangan. Itu saja sebenarnya. Baik, itu dari perspektif Anda ya, melihat bahwa... Bukan saya. Hampir semua orang. Tentu di luar besar-besar itu. Belakangan yang juga menjadi perhatian banyak orang dan dibantah oleh pemerintah. Ketika Anda menyatakan secara terbuka, utang kita ini udah berlebihan, berbahaya. Saya menyimpulkan ini ya, berbahaya. Dan kita ini, pemerintah ini, bangsa ini, rakyat Indonesia harus membayar 1.000 triliun untuk membayar utang-utang itu, baik pokok, bunga, dan seterusnya. 1.000 triliun. Kemudian dari Kementerian Keuangan dan ditambahkan oleh Menteri Keuangannya, menyatakan nggak benar angka itu. Ya, kemudian ada 10 penjelasan kenapa utang kita terlalu panjang kalau saya jelaskan. Utang kita tuh aman. Pak JK berlebihan. Ya, gini. Pemerintah sudah mengatakan bahwa utang pemerintah itu 7.870 triliun kan, 7.000 hampir 8.000 gampangnya. Karena bulan-bulan ini pasti naik 8.000. 8.000 triliun. Ya. Oke. Tak usah terlalu ahli untuk mengatakan pertama. Bunga itu SUN atau SBN rata-rata 6,5%. Ada malah 7%. SUN. Setahun. Kalau katakanlah kita gak dapat 8.000, karena juga bertambah terus ini utang ini ya. Nanti kita kurangi. Itu 6% saja kali 8.000 berarti 4.000, hampir 5.500 triliun bunga saja. Dua, ini kan bunga kan dicicil kan. Tenornya katakanlah rata-rata 10 tahun. Tenornya. Artinya dalam 10 tahun ini utang ini lunas. Walaupun bertambah terus. Kalau 10 tahun dicicil, itu kan rata-rata artinya 700 triliun per tahun mesti dicicil. Karena utang mesti dicicil kan. Berarti bunga tambah cicilan 440 tambah 700. Kan 1.100. Terkecuali kalau saya bodoh. Terkecuali ada cara lain bagaimana menggeliat-geliatkan utang itu, bagaimana cara bayarnya. Tapi begitu. Dan bunga dibayar lebih 400 memang di catatannya.
Kita tahu semua kan 7% bunganya. Itu kan berarti lebih 1.000 malah bayarnya. Pemerintah sudah menjelaskan, ini kan kita bicara utang dalam negeri maupun luar negeri ya, dengan penerbitan surat-surat berharga. Artinya Anda hendak menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Kementerian Keuangan, Anda nggak percaya itu? Ya saya terserah, bukan percaya atau tidak. Ini perhitungan kasar saja kita itu, dan juga data bahwa bunga yang dibayar tahun ini 440. Baik, ini kan banyak masyarakat awam yang menonton diskusi kita atau pembicaraan kita ini. Pertanyaan bagi masyarakat, apa dampaknya dari semua itu? Pemerintah bilang aman-aman aja, dikelola dengan baik dan seterusnya. Panjang cerita ini. Anda meyakini bahwa ini berat dan berbahaya. Masyarakat tanya, apa dampaknya kalau kemudian utang ini tanda kutip terus membengkak, atau dana yang harus disediakan pemerintah untuk membayar bunga, utang pokok dan bunga ini dianggap memberat. Apa yang terjadi sebenarnya realnya nanti? Pertama, contoh sejak tahun ini ya. Tahun ini APBN kita 3.060 triliun. Kalau bunga dan cicilan saya 1.000, berarti 1/3 dari APBN untuk bayar utang. 1/3. Pendidikan 20%, kesehatan 5%. Itu sudah hampir sendiri 2 triliun. Jadi artinya biaya pembangunan kita akan menurun. Subsidi hampir 400. Jadi ini untuk peringatan. Jadi artinya apa? Marilah kita menghemat pengeluaran pemerintah, tidak prioritas. Itu saya message-nya. Mari jangan berfoya-foya, ini keadaan negeri tidak mudah ini. Jangan berfoya-foya. Apa maksud Anda? Jangan membuat hal yang tidak prioritas. Apa misalnya yang Anda anggap tidak prioritas? Infrastruktur. Infrastruktur penting, tapi yang harus ada keseimbangannya. Saya bilang banyak jalan tol. Banyak jalan tol perlu, berkali-kali saya bilang. Perlu jalan tol itu. Tetapi anggaran itu seimbangkan dengan perbaikan jalan kabupaten, jalan nasional, dan lain. Jangan ini baik, ini rusak. Kan rakyat menderita kalau begitu. Jadi saya tidak bilang jangan bilang jangan, seimbangkan. Coba ulangi, baca kembali saya punya itu. Seimbangkan. Jangan jalan tol menjadi ukuran. Karena itu saya uraikan 170.000 jalan di Indonesia rusak. Ini data BPS. Ya. Kalau salah, yang salah BPS. Dan betul, saya ke Sulawesi, ke kampung saya, Masya Allah. Tulang saya hampir patah 2 bulan lalu. Di mana-mana. Lampu presiden sendiri marah. Kenapa lampu? Kenapa diambil? Kenapa Sumatera Utara? Rusak semua. Karena salah prioritas. Perlu prioritas diperbaiki dong. Jadi saya sebagai pengantar luas memberikan suatu katakanlah minta keseimbangan. Itu aja. Anda boleh baca. Orang menganggap ini kritik. Jadi kita tidak boleh ngomong semua. Terserah apa yang terjadi. Saya merasa sebagai warga negara yang baik dan mengatakan, ya menyampaikan. Anda tahu bahwa Anda sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator.